Saya nanti akan coba jelaskan dari apa yang saya tahu tentang segala macam manifestasi ini. Karena ini baru permulaan, saudara, dari apa yang lebih besar yang Tuhan akan kerjakan. Tetapi saya tidak percaya bahwa itu sekedar untuk supaya ada manifestasi sehingga ada sesuatu pertunjukan di tengah-tengah kita. Saya nggak percaya itu. Tetapi yang paling bijaksana buat kita adalah perhatikan dulu sampai izinkan Tuhan sampai selesaikan semuanya, ya. Tetapi milikilah sikap hati yang terbuka, gitu. Kalau tidak, repot, saudara. Ya, kita akan terpancing untuk bereaksi sesuatu yang negatif, padahal sebetulnya itu adalah pekerjaan Tuhan. Nah, Jonathan Edwards berkata begini, ada orang yang berkata melihat akan semua manifestasinya, well, kita sebaiknya wait and see. Tunggu dan kita lihat aja, ya. Lalu dia berkata begini, orang yang wait and see itu seperti orang yang duduk di tepi sungai dan dia menantikan sungai itu berakhirnya seperti apa. Ini kok ada air, ya. Ini air ini akan akhirnya seperti apa. Dan dia berkata seperti orang yang duduk dan dia menyaksikan air itu mengalir. Dan dia berkata dua kemungkinan. Yang pertama, air itu tidak berhenti mengalir. Dan dia tetap duduk dan tidak menikmati akan air itu. Yang kedua, ketika dia bisa menyaksikan air itu berakhir, dia sudah tidak dapat air lagi karena sungainya sudah kering. Jadi orang yang wait and see itu bahayanya, saudara hanya jadi penonton dan tidak akan lihat apa-apa dan tidak akan menikmati apapun. Oke. Jadi itu merupakan bahayanya. Nah, yang paling baik apa? Membuka hati kita untuk Tuhan kerja, tetapi makanya fondasi hidup kita, firman dalam hidup kita mesti kuat, mesti solid, stabil. Nanti saudara akan mengalami semuanya itu. Nah, izinkan saya menjelaskan gini, saudara, ya. Saya akan coba jelaskan semaksimal saya bisa. Karena memang ini toh memang barang baru, ya. Jadi saya juga belum bisa nangkap sepenuhnya sebetulnya apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tapi secara garis besar kira-kira begini, saudara. Penjelasannya kira-kira begini. Ini adalah manusia luar kita. Oke. Ini manusia jasmani kita. Termasuk diantaranya adalah jiwa kita dan tubuh kita. Saya gabungkan jadi satu aja. Ini ada pikiran, ada perasaan di sini, ada kehendak, lalu di dalamnya ada juga tubuh, ya, tubuh kita. Harusnya adalah tubuh dan ini jiwa. Tapi saya gabungkan sebagai manusia luar kita, manusia jasmaniah kita. Ya, kita sebagai manusia itu di sini. Di dalam kita ini ada lagi manusia yang lain, yaitu roh kita. Ada orang berkata itu inner man, manusia batiniah kita. Paulus berkata, Holy Spirit itu saya seringkali katakan strengthen our inner man, menguatkan akan roh kita. Sehingga di samping ada inner man ini, itu juga ada Roh Kudus di sini. Ketika Tuhan ini orang yang lahir baru, dia penuh Roh Kudus, dia mengalami baptisan Roh Kudus, ini seperti ini kondisinya. Nah, ikatan-ikatan kita yang ditimbulkan oleh kuasa gelap, oleh dunia itu di mana? Itu di sini. Ya, di sini. Ini macam-macam ini ikatan. Nah, ikatan dengan dunia ini membuat kulit luar ini jadi keras. Manusia jasmaniah kita ini jadi keras sekali. Keras. Keras dalam arti kata tidak bisa mentaati akan kehendak Tuhan. Makanya Yesus berkata apa? Roh memang apa? Penurut, tapi daging itu lemah. Lemahnya apa? Lemah terhadap respon
lemah dalam meresponi Tuhan sebetulnya. Kalau roh itu penurut. Nah itu Anda harus ngelihat akan bagaimana Tuhan itu mendefinisikan. Ya, saya tulis ini ya. Roh memang penurut. Tapi daging itu apa katanya? Lemah. Nah, ini kan lawan katanya ya, lawan sifatnya. Nah, lemah di sini sama dengan tidak penurut. Menurut terhadap siapa? Terhadap kehendak daripada Tuhan. Sedangkan daging kita ini lemah, tidak nurut kepada Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Anda ingat ya, apa yang dia ucapkan. Nah, semakin kita ini terbelenggu dengan banyak hal yang duniawi, itu akan membentuk akan pikiran, perasaan, kehendak yang duniawi. Waktu kita lahir baru, roh kita mengalami kelahiran baru. Tetapi pikiran, perasaan, kehendak kita dan tubuh kita tidak otomatis berubah. Kelahiran baru di dalam ini akhirnya bekerja mulai mengubah. Makanya Paulus berkata, hendaklah engkau senantiasa mengalami apa? Pembaharuan budi. Ya, dibaharui akan pikiran kita dan akal budi kita. Apa itu? Itu ada pada jiwa kita. Tapi ingat, sifatnya di sini itu sifat tidak nurut dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus di mana? Di dalam roh kita. Ya. Nah, tujuan Tuhan sebetulnya adalah Roh Kudus yang di dalam ini, kata Yesus, itu harus memancar keluar. Saya nggak tahu, saya sudah jelaskan ini berapa kali. Ini harus mancar keluar, saudara. Harus memancar keluar. Dia berkata, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya, bahasa Inggrisnya out of his belly, dari dalam perutnya ini akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dia berkata, yang dimaksudkannya ialah siapa? Roh Kudus. Nah, kalau kita percaya Yesus, kita terima juga Roh Kudus, nanti Roh Kudus ini harusnya memancar keluar. Tapi untuk bisa memancar keluar, ada hambatannya, ada sumbatnya. Siapa? Ya manusiawi kita ini yang menghambat. Ngerti saudara? Nah, hambatan pada manusiawi ini yang harus diremukkan, yang harus dihancurkan. Nanti mulai Maret, Kamis kita, persekutuan kita akan diajukan jam 7 malam. Dan kalau Tuhan izinkan selama bulan Maret saya akan bahas bukunya Watchmeni, remuknya insan keluarnya roh. Jadi kalau Anda baca, sekarang dibaca sampai selesai, nanti kalau saya jelaskan Anda akan tambah ngerti, terus diaplikasikan dalam hidupmu lebih kuat lagi. Oke? Nah, yang di luar ini harus diremukkan. Nah, peremukan Tuhan, peremukan ini beberapa unsur yang dia pakai. Satu, dia pakai suasana sekitar. Ini bisa lewat orang-orang di sekitar kita, lewat keadaan, lewat segala macam. Tujuannya menggoyahkan ini. Ini kan punya benteng, punya tiang-tiang yang kuat. Dicoba, diizinkan banyak hal terjadi, supaya kita ini goyang. Goyang dari mempercayai yang ini. Saudara kalau belajar politik ya, yang dikerjakan banyak orang. Kenapa misalnya seperti di beberapa negara itu, orang mensabot akan ekonomi suatu negara. Contoh, dengan memasukkan barang-barang palsu, barang-barang selundupan dimasukkan. Dengan nyetak uang palsu sebanyak-banyaknya dimasukkan negara itu. Tujuannya apa toh? Menggoyahkan pemerintahan. Supaya rakyat tidak lagi percaya kepada pemerintah yang berkuasa. Nanti, kalau rakyat sudah tidak percaya, rakyat akan cari alternatif kekuasaan lain.
Lah nanti dalang yang tukang goyangkan ini akan teriak, aku punya alternatif. Itu politik, saudara. Nah, Tuhan tidak main politik, dia terang-terangan. Terang-terangan dia mau berkata, keadaan semua diizinkan kita alami, supaya apa? Supaya ini goyang kekuatan kita. Nah, titik puncaknya nanti kalau kita sudah bisa nerima dalam roh kita, perkataan Yesus tidak ada manusia yang baik. Atau seperti Paulus berkata, dalam diriku sebagai manusia tidak ada yang baik. Kalau kita sudah berani berkata, bahkan kebaikan manusiaku juga tidak baik, seperti yang saya katakan minggu lalu bahwa sifat lemah lembut yang alamiah pun juga tidak baik sebetulnya. Kelembutan kita harus muncul karena proses pembentukan Tuhan. Ya. Karena orang yang lemah lembut secara alamiah itu kalau disuruh menghardik oleh Tuhan orang lain tidak berani. Ya kan? Jadi tetap lemah, tidak responsif terhadap keinginan roh Tuhan. Nah, Allah menggunakan suasana sekitar untuk menggoyahkan. Yang kedua, dia pakai yang namanya firman Tuhan. Saudara dan saya terima banyak sekali toh firman Tuhan yang Allah ajarkan kepada kita, yang mengajari kita untuk nyangkal ini sangkali. Kita diyakinkan senantiasa ini tidak baik, jangan dipertahankan, buang, biar Allah beri new nature, sifat alamiah yang baru. Berkali-kali begitu ya. Jadi dia goyangkan kita dengan suasana sekitar. Kalau kita mengalami beberapa kali gagal, kan kita mulai tidak percaya dengan kekuatan sendiri, lalu kita mencari Tuhan. Makanya Paulus dia ada duri dalam daging. Oke? Dia sudah berdoa beberapa kali dan berkata, cukup anugerahku buat kamu. Dalam kelemahanmu lah kuasaku itu nyata. Jadi ini utusan iblis ini gocoh dia terus, gojlok dia sampai goyang dan dia berkata, Tuhan, aku tidak bisa ngatasi dia, aku ini lemah berarti Tuhan. Nah, ketika dia berteriak dia lemah, kuasanya nyata. Kenapa? Waktu ini runtuh, yang di sini keluar, saudara. Roh ini memancar keluar. Makanya dalam Mazmur 77 kalau nggak salah dikatakan, my spirit diligently search. Rohku dengan setia, dengan rajin itu mencari. Yang mencari rohnya. Lalu jadilah kita ini manusia yang spiritual. Firman Tuhan juga karena itu punya power, pedang bermata dua, nembus. Pisahkan jiwa dengan roh. Langsung Anda tahu, oh ini jiwa, ini roh, dipisah oleh karena firman Tuhan. Oke. Jadi ini suasana sekitar, firman Tuhan nopang kita untuk makin percaya kepada Tuhan, ngerti, oh ya ini salah, ini benar. Yang ketiga, memang yang bekerja adalah rohnya sendiri. Dan tentu dari semua ini memang roh sebetulnya, tapi wujudnya bisa 3 macam ini paling tidak yang saya lihat. 1 lewat suasana sekitar, 2 lewat firman, 3 lewat roh kudusnya sendiri. Nah, apa yang dia kerjakan rohnya ini? Rohnya bekerja lewat suasana, rohnya bekerja lewat kuasa yang dia berikan pada firman Tuhan, itu rohnya. Tapi juga rohnya itu kerja lewat yang namanya gift, karunia. Karunia dan yang kita kenal juga dengan berbagai manifestasi. Kalau roh Allah mulai kerja, misalnya nubuatan, ada orang dinubuati persis dengan keadaannya. Itu membuat pikiran, perasaan, kehendaknya yang tadinya duniawi tercengang. Lihat kebesaran Tuhan. Oh Tuhan. Lalu membuka, pikirannya terbuka. Perasaannya mulai terbuka dengan Tuhan. Kehendaknya mulai terbuka. Lah begitu terbuka, dia akan desak terus. Ngerti saudara ya? Kesembuhan misalnya. Orang lihat, waduh Allah luar biasa. Langsung pikiran, perasaan, kehendaknya ini runtuh. Semua karunia itu untuk orang lain saksikan juga, tujuannya meruntuhkan ini di antaranya, ya. Nah, begitu manusia jasmaniah kita
goyang sendi-sendinya dan bahkan mulai runtuh, maka bagian roh kita ini akan yang mendesak makin kuat ini akan makin memancar keluar. Makin ini hancur, makin ini akan keluarnya derasnya luar biasa. Nah, sekarang manifestasi-manifestasi itu apa sebetulnya? Kaitannya dengan ini. Saya menilainya begini, saudara. Ya, tentu dari subjektivitas hamba Tuhan yang mau menerima itu. Kalau Anda tanya orang lain yang anti, saudara, dia akan bicara soal setan, kuasa gelap, penyesat, dan dia akan pakai ayat-ayat yang sama. Pada akhir zaman akan muncul penyesat, itu akan muncul terus. Tapi saya tidak mau berkata begitu karena saya pribadi yakin ini dari Tuhan. Tapi bagaimana? Kenapa dengan gerakan-gerakan yang aneh? Orang tumbang dalam roh, orang tertawa sendiri, gak dikontrol, orang jerking begitu ya. Kalau Anda lihat terjadi begitu ya. Kenapa mesti mengalami seperti itu? Sebetulnya apa yang sedang terjadi? Gini, saudara. Orang-orang yang mengalami akan kegerakan Tuhan itu sebetulnya begini. Allah tetap tujuannya satu, dari hidupnya akan memancar akan Roh Kudus di dalam rohnya, menjadikan dia orang Kristen yang spiritual, yang rohani. Nah, setiap kali lawatan Tuhan, apa lawatan Tuhan itu? Lawatan Tuhan. Ada orang berkata ini revival. Ada orang berkata renewal. Ini kebangkitan kembali, pembaharuan, lawatan Tuhan. Kebangunan rohani, kegerakan, movement, segala macam. Itu apa sebetulnya? Itu suatu masa di mana Allah itu bekerja dengan sesuatu yang ekstra. Untuk membuat pembaharuan kembali, kebangunan kembali, kegerakan kembali. Dia mencurahkan dalam porsi, dia bekerja dalam porsi yang ekstra, yang tidak biasanya. Tapi sebetulnya yang ekstra ini yang murni, yang asli. Aneh ya? Jadi yang kita katakan biasa-biasa sekarang ini, kalau ini misalnya target ya, yang kita kenal sebagai Kristen yang selama ini ada, itu kira-kira di sini. Tapi yang murni aslinya Kristen itu di sini. Oke. Nah, renewal ini memberi anugerah yang begitu limpah untuk menarik ini naik lagi. Sebisanya sampai pada puncak daripada standarnya Tuhan. Seperti zaman gereja mula-mula, bahkan akhir zaman Alkitab berkata itu bukan hanya hujan awal, tapi hujan awal dan hujan akhir, double. Sebetulnya begitu. Nah, setiap ada pembaharuan, renewal, itu yang turun namanya adalah anugerah, grace. Nah, anugerah dalam bentuk apa? Lawatan Tuhan. Nah, lawatannya itu lawatan yang begitu rupa sampai mempengaruhi akan tubuh kita, baik oleh karena apa yang dia kerjakan dari luar, dia hembuskan kepada umatnya, tetapi juga roh yang di dalam ini bergerak, saudara. Ngerti? Kalau nggak ada apa-apa, Roh Kudus yang di dalam ini ya sejalan aja dengan permuaan yang di sini. Tetapi kemudian ketika pembaharuan terjadi, waktu Tuhan sampai, gereja harus mengalami kebangunan, gereja harus dipulihkan kembali, roh yang di sini, ingat tetap Tuhan loh. Ini bukan bangsa tuyul, saudara. Tuhan yang dalam roh kita, yang berdaulat, yang maha besar. Itu mulai, bahasa Jawanya, ngulet, saudara. Nah, waktu dia bangun begini, dia mau bangun, karena dia ingin segera membuat kita ini memuliakan Yesus. Jenuh dengan tekanan yang ada, seperti Anda dikurung dalam sel. Ya, saudara berkata, aku ingin merdeka, tapi ini terbelenggu terus.
Roh dalam kita ini terbelenggu luar biasa. Oleh apa? Kedagingan kita. Oleh karena apa? Manusiawi kita. Nah, waktu dia mulai berkata, aku mau keluar, terjadi setiap kali ada renewal, pembaharuan. Kalau Kristen itu mulai flat lagi, datar lagi, biasa-biasa, kok bisa gitu, kenapa? Dagingnya kuat. Setiap kali daging kuat lagi, tekan lagi rohnya. Tapi setiap kali orang Kristen mulai mencari Tuhan. Mulai mencari Tuhan. Selalu, makanya kalau Anda perhatikan, dalam setiap revival, itu mesti ada orang-orang yang bayar dengan doa. Sembahyang cari Tuhan. Jerit, seperti Yesaya berkata, tempat tidur terlalu pendek, selimut terlalu sempit, dan dia mulai teriak. Menggeliat, dia berkata, aku butuh ruang gerak lagi. Roh di dalam gereja itu mulai sudah gerah dengan apa yang ada, dan dia mulai bergerak. Sementara itu, yang di sini belum selaras dengan yang di sini. Nah, gerakan di dalam ini, dalam roh ini, menimbulkan reaksi kepada manusia luar kita. Dan reaksi itu bisa macam-macam. Sebagian kena pada emosinya, orang bisa teriak, orang bisa nangis, orang bisa meledak, sukacitanya, ketawanya meledak, karena kesentuh. Saudara, saya beritahu ya, dalam tubuhmu ini ada saraf-sarafnya ya. Ini saraf apa gitu. Nah, itu kalau kesentuh di situnya, itu bereaksi. Kenapa Anda tertawa? Ada saraf tertentu yang tergelitik terus guyu, saudara. Makanya kalau didik-didik di sini, nah di sini didik-didik enggak guyu, saudara. Ya enggak bisa, didik-didik kok enggak bisa. Tertentu loh, ini contohnya loh. Contohnya. Gitu. Coba rambutmu didik-didik, rambut sampai tangannya buntung, ya enggak bisa guyu. Rambut kok didik-didik, enggak bisa. Artinya ada saraf tertentu. Nah, itu kalau Roh Kudus di dalam itu, di luar atmosfernya begitu kuat, dan di dalam dia berkata sudah waktunya, selalu dia mau begitu sebetulnya. Ini yang membuat reaksi kepada tubuh kita. Itu sebetulnya. Lah kok macam-macam? Ya memang macam-macam, wong. Tubuhmu bisa macam-macam kok. Engkau bisa jempalitan, bisa gulung-gulung, bisa teriak-teriak, bisa nangis-nangis. Sejauh yang tubuhmu bisa buat dengan apa yang Allah beri ini, bisa kesinggung, kena gitu langsung, saudara. Ya kan? Dan itu kegerakan yang dari dalam. Nah, yang orang susah nangkap, alasannya apa kok guyu? Nah, saya beritahu, kalau Anda ditanya, Alkitab berkata, the joy of the Lord is my strength. Sukacita yang dari Tuhan, yang tanpa alasan. Alasannya mah Tuhan. Nah, ngapain? Nggak ngapain, Tuhan alasannya. Nah, kalau orang bertanya, alasannya apa ketawa? Orang itu hanya bisa ketawa kalau ada reasonnya. Kalau dunia ini bisa memberikan sesuatu yang nikmat, dia bisa tertawa. Tapi kalau hanya punya Tuhan, dia nggak bisa tertawa. Saudara bisa ngerti yang saya maksudkan ya? Ketika Roh Kudus di dalam kita, Anda jangan pikir loh, Roh Kudus itu diam aja loh. Tidak, dia kerja. Terus kerja. Dorong kita. Siapa yang memberikan kita dorongan yang kuat untuk masuk ke belakang tabir yang saya bacakan Ibrani pasal 6 kemarin? Ya Roh Kudus toh. Ya kan? Dia berikan kasihnya, dia berikan powernya kepada kita. Nah, setiap kali terjadi renewal, revival, selalu ditandai dengan manifestasi seperti itu. Nah, yang membuat kita sukar menerima adalah karena kita belum pernah lihat dan belum pernah dapat informasi bahwa ini bukan barang baru. Itu aja, saudara. Nanti kalau terjemahan saya itu sudah selesai dan hampir selesai, saudara akan tahu bahwa di banyak negara, di abad-abad yang lalu, orang sudah ngalami. Orang jerking begini ya, ada orang bernama Peter Cartwright. Orang ini pernah lihat dalam satu kebaktian, ada 500 orang jerking. 500. Kita lihat 1-2, kita heran ya. Bayangkan kalau 500 orang jerking. Dan sebetulnya itu adalah bentuk daripada kerinduan Tuhan untuk berkata ini mesti memancar keluar. Cuman kenyataannya toh hari ini ada banyak anak Tuhan
yang memblokir, menghalangi akan pekerjaan roh di dalam kehidupannya sendiri. Kenapa orang bisa mabuk? Saya bacakan, karena Tuhan dan karena firman-Nya. Sebegitu luar biasa, sampai tubuh kita ini sebetulnya saudara, tidak sanggup kok menerima. Coba Anda bayangkan, dengar baik-baik. Kita ini manusia yang fana, ya. Kita manusia yang akan hancur. Tubuh kita ini tidak akan dipakai Tuhan. Dia akan berikan tubuh yang baru. Sekarang bayangkan, dengan tubuh dosa ini, kita ini nampung yang namanya Tuhan. Kok sanggup? Saya mau tanya. Padahal kalau orang manusia ini ketemu Tuhan, kira-kira mati gak? Mati. Lah kok kita sanggup, kita berkata, Yesus di mana? Roh Kudus di mana? Ayo, jelaskan kepada saya. Kecuali Anda, oh itu hanya keyakinan Pak. Dengan iman saja. Yaitu Kristen gombal saya bilang. Itu Kristen-Kristenan, tidak Kristen yang sebenarnya. Bagaimana tubuh kita sanggup? Saya bilang. Sebetulnya nggak sanggup. Tapi ingat, Tuhan pernah jadi manusia, namanya Yesus. Dia merendahkan diri dalam ukuran yang manusia bisa sanggup. Oke. Kenapa kita bisa terima Roh Kudus? Kita berbahasa roh, karena kita nyembah dalam bahasa roh, tapi kita nggak mati. Karena sebetulnya Roh Kudus belum kerja total. Kalau dia menyatakan diri sebagaimana Tuhan yang maha mulia, habis kita saudara. Langsung terbakar, habis. Nah, padahal Yesus menerima urapan yang tidak terbatas. Roh yang tak terbatas. Kita terima Roh Kudus yang sama. Kok kuat tubuh kita? Karena dia yang ngalah sebetulnya. Dia turunkan begitu rupa keberadaannya. Begitu rupa sampai kita ini sanggup. Dan dia tinggal dalam tubuh kita ini, dalam roh kita. Ya enggak saudara? Nah sekarang kalau dia dengan power yang begitu besar dia kecilkan. Terus dia naikkan 1 derajat lagi powernya. Bereaksi enggak? Reaksi saudara. Reaksi enggak? Reaksi. Kalau dipolke langsung geblak mati saudara. Kita didorong, dia tuh dorongnya soalnya halus sih. Bukan untuk mematikan kita, bukan. Tapi untuk ini loh. Kenapa? Dia itu mau mencelaraskan dirinya bahkan dengan will kita kok, dengan kehendak kita. Jadi semua manifestasi yang aneh, saya berkata, sebetulnya itu bukan sesuatu yang terlalu hebat. Normalnya kita ini mati semua. Begitu Tuhan penuhi dengan rohmu, blek langsung mati. Sing tahan siapa, saudara? Ayo, jujur loh, lihat aja gitu. Siapa kita yang berani tahan terima Roh Kudus? Buktinya apa? Kamu penuh Roh Kudus. Lihat aku berbahasa roh. Hurrialapa sitara balabalaba. Apa itu bahasa? Apa itu Tuhan? Hanya bagian kecil dari Dia. Lah kok tubuh kita sanggup? Ya memang dia merendahkan dirinya. Dia kurangi, dia tahan dulu itu ya. Tidak dia manifestasikan total. Maunya begitu. Nah, dalam titik kemuliaan yang terus berkembang, tidak mengherankan kan pakaiannya Paulus dipotong-potong, orang sakit ditumpangi sembuh tak? Sembuh tak? Bayangannya Petrus menyembuhkan orang sakit, ya kan? Dalam level seperti itu nembus sampai ke tubuh. Apakah Paulus main dukun-dukunan, saudara? Tidak. Tapi power di dalamnya. Dan itu seperti yang ada pada Yesus. Ingat, perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan itu. Asal aku jamah apa? Jubahnya loh. Bukan kakinya. Jubahnya yang dia pakai. Artinya Roh Kudus yang di dalam itu memancarnya begitu rupa sampai ke fisik kita. See?
Anda bisa ngelihat itu? Kalau dia bisa membuat kita berbahasa roh, apa dia nggak bisa membuat Christian jerking begitu? Bisa. Kalau dia bisa membuat kita rebah ke pelanting, seperti yang saya ceritakan kemarin, ada seorang bapak, akhirnya setelah ke pelanting itu malah disuruh Tuhan memberi kita persembahan, dan kursi kita patah satu, saudara. Kebanting itu patah satu. Terus Tuhan ngomong, kamu ngasih persembahan. Langsung hari Senin datang ke kantor, nungguin saya, dan memberi persembahan 200.000 lebih, saudara. Ya bukan ganti kursi, tapi Tuhan yang suruh dia. Siapa yang banting orang begitu? Siapa? Siapa yang membuat kita sampai nangis tanpa alasan? Siapa? Bukankah itu membuktikan dia berkuasa juga nembus sampai ke fisik kita? Bukan barang yang aneh sebetulnya. Bukan barang yang aneh. Lalu kita berkata, tapi kan Roh Kudus tertib. Oke. Tertib yang membuat tata tertibnya siapa? Roh Kudus apa saya? Kalau saya yang buat, oh Roh Kudus, nurutlah kepadaku. Tata tertib retret ini jam 10 harus selesai. Jadi lu kalau berbahasa roh jam 10 kurang 2 menit harus berhenti ya Roh Kudus ya. Begitu saudara. Itu namanya kurang ajar. Saudara. Tuhan tetap Tuhan. Manusia tetap sebagai hamba. Yang tidak pernah bisa mendikte akan dia. Banyak orang tidak bisa memanggil dia Tuhan sebetulnya. Lord, Adonai, nggak bisa. Karena dia atur Tuhan dalam hidupnya. Yang paling bijaksana adalah jangan ngawur, ngerti firman Tuhan, tetapi beri tempat seluas-luasnya buat roh Tuhan itu bekerja dalam hidup kita dan lewat kehidupan kita. Kalau tidak, saya mau beritahu saudara, saudara akan jadi penonton akhirnya. Tak bisa lagi. Karena engkau akan berkata, saya adalah wait and see. Oke. Wait and see. Edwards berkata, seperti orang menunggu sampai air di sungai yang mengalir itu berhenti dengan sendirinya. Dan dua pilihan. Kalau airnya nggak berhenti, sampai mati Anda nunggu, Anda hanya nonton saja. Kalau airnya berhenti, saudara sudah tidak akan dapat air lagi. Yang ada tinggal lumpur dan batu-batu dan kotoran. Ngerti saudara? Sekali lagi, ini bukan barang baru. Tapi ini sebetulnya adalah bagian dari apa yang Tuhan kerjakan. Goalnya apa sih? Goalnya membuat ini runtuh. Dia ganti dengan a new heart, a new nature. Itu yang kitab Nabi Yeremia katakan. Roh di dalam ini memancar, memberkati orang sekitar kita, membuat hati kita kembali berpaut kepada Tuhan. Kalau kita manusia rohani, maka kita akan jadi orang-orang yang penurut. Tidak lagi lemah dalam meresponi kehendak Tuhan, tapi kita sungguh mentaati apa yang Dia inginkan. Nah, pada waktu itulah kita menjadi penurut-penurut Tuhan. Seperti yang Alkitab katakan, jadilah penurut-penurut Tuhan dalam hidupmu. Bagaimana bisa? Hanya kalau kedagingan kita ini dipatahkan. Pergumulan yang terbesar yang terus akan kita hadapi adalah pergumulan mematahkan ini. Dan setiap kali ada revival dan renewal seperti ini, rohnya sedang bergerak. Nah, saya mau kasih warning, peringatan kepada semua saudara. Saudara harus mengerti bahwa kalau roh Tuhan itu mulai gerak dari dalam keluar, sehingga kita mengalami berbagai macam manifestasi, ingat tujuannya apa? Supaya dia bisa memancar keluar. Dan kita menjadi orang Kristen yang spiritual, yang rohani. Nah, ingat, segala macam manifestasi itu bukan hanya sekedar untuk manifestasi, tidak sama sekali. Tetapi manifestasi itu tujuannya saya katakan tadi, supaya Roh Kudus dalam kita ini bisa keluar. Nah, jangan hanya senang dengan manifestasi yang ada. Karena manifestasi itu punya tujuan.
bukan sekedar menciptakan suatu suasana yang aneh di sekitar kita, sama sekali tidak. Ingat, dia bukan Allah yang suka mengerjakan hal yang sia-sia. Dia Tuhan yang semua yang dikerjakan dengan tujuan yang kekal. Kalau rohnya itu mulai bekerja, berakibat pada tubuh kita, dan kita mengalami berbagai macam manifestasi daripada pekerjaan rohnya, tujuannya sekali lagi saya mau katakan, supaya dia bisa bergerak keluar dan dia bisa menguasai kita seluruhnya, membuat kita menjadi orang Kristen yang spiritual, penurut-penurut Allah. Tetapi ingat, bahwa dia bekerja juga lewat suasana sekitar dan lewat firman. Saudara, ketika engkau mengalami berbagai manifestasi Tuhan, harus terus mengizinkan dia membentuk akan hidupmu. Karena begini, Tuhan bekerja dari dalam dan dia juga meremukkan dari luar. Kalau engkau menolak pekerjaan dia yang dari luar, lewat keadaan sekitar dan firman-Nya, yang di dalam ini akan berhenti. Kenapa? Karena saudara mendukakan dia. Itu seperti begini saudara. Kalau Anda punya sakit, mungkin ada koreng misalnya ya. Saudara mau itu sembuhkan? Lewat dua cara. Di luar diberi salep, di dalam Anda minum obat. Atau kalau Anda punya anak atau punya adik yang sakit flu, obatnya dua. Di luar dikasih obat gosok, mungkin dikerii, mungkin dikasih fix, di dalam dikasih obat. Obatnya kerja dari dalam, fixnya kerja dari luar, dan jangan hujan-hujanan, jangan sampai masuk angin, jangan sampai basah kuyup karena hujan dan sebagainya. Nah, semua itu harus dikerjakan bersama-sama. Kalau saudara minum obat, tapi di luar tiap hari Anda sengaja hujan-hujanan di luar, sama aja. Obatnya tidak akan pernah berfungsi dengan baik. Justru apa yang kerja dari dalam ini, saudara, itu merupakan grace, anugerah Tuhan. Akan mempercepat saudara mengalami akan peremuan dari dia, sampai roh di dalammu ini bisa memancar keluar. Ada orang-orang yang hanya melihat akan manifestasinya tanpa melihat akan tujuannya. Saya berkata jangan buat itu, karena engkau akan mendukakan roh. Nah, sebaliknya, kalau dua-duanya dikerjakan, dalam dan luar itu diremukkan sama-sama, saudara akan cepat sekali melihat akan buah-buah roh dalam hidupmu. Saudara yang jadi orang Kristen yang begitu gampang marah ketika oleh keadaan sekitar dicepit begitu rupa, oleh firman kau diberitahu, akhirnya kau sadar berkata, ya Tuhan, aku bertobat dari marahku. Tiba-tiba engkau jadi orang Kristen yang sabar, di dalam engkau juga mengalami akan bentukan Tuhan dan dobrakan Roh Kudus. Orang melihat engkau mengalami manifestasi, sekaligus orang melihat buah hidupmu. Ketika diuji dengan keadaan sekitar, orang melihat, oh ya, berubah orang ini. Ngerti saudara? Tapi sebaliknya, kalau hanya mengizinkan yang di dalam ini manifestasi sampai ke fisik, di luar tidak mau dibentuk Tuhan, orang berkata, apa buahnya? Itu. Tetap dia kerja, menurut saya dengan 3 cara ini. Dan tidak boleh satupun yang ditolak dalam kehidupan kita. Saudara boleh merindukan mengalami ini semua? Boleh. Saya berkata itu anugerah Tuhan. Anda berkata, Tuhan kalau saya ya nggak perlulah begitu-begitu. Mungkin Tuhan dengar tapi seringkali tidak. Orang yang pertama nolak-nolak biasanya tetap akan kena satu kali kalau Tuhan mengasihi dia dengan luar biasa. Sampai tidak bisa nahan harus mengalami begitu, tetapi tetap izinkan dia mengerjakan semua yang dari luar itu dengan porsi yang seperti dia inginkan. Nanti orang akan lihat buah hidupmu luar biasa. Di dalam ini anugerah. Ya, saudara kena akibatnya. Dorongan dari dia, desakan rohnya begitu kuat. Sekaligus izinkan tempaan dan palu yang dari luar itu
menghancurkan akan kedagingan kita, nanti saudara akan mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Setiap ada revival, setiap ada renewal, itu menciptakan anugerah, menghadirkan anugerah. Dan anugerah itu merupakan percepatan rohani yang Tuhan berikan kepada kita sebetulnya. Amen, saudara. Itu membuktikan kepada kita lewat pengaruh fisik itu, bahwa sebetulnya manusia kita tidak berdaya. Kalau dia mulai tambah sedikit aja kekuatannya, powernya, sudah nggak berdaya kita. Dalam buku yang saya baca itu, Peter Catchwat meneraskan, ada orang yang rebah, kaku, tidak bisa ngomong, tangan dan kakinya dingin semua. Persis yang dialami beberapa teman waktu Bu Indri datang, ya, sampai dingin, beku tangan kakinya. Beberapa teman tidak bisa ngomong, saudaraku, nggak bisa gerak juga, sadar tapinya. Ketika saya baca, loh kok sama? Itu terjadi kira-kira hampir 200 tahun yang lalu, saudara. Hal yang sama terjadi. Jadi bukan barang baru sebetulnya. Kalau kita dengan hati yang luas dan besar, kita mau melihat akan semuanya itu, sekali lagi itu bukan barang baru. Ingat tujuannya, supaya rohnya bisa memancar keluar dan kita memberkati orang lain, dan kita akan jadi saluran air kehidupan Tuhan buat orang-orang di sekitar kita. Amen, saudara. Dan kita kan tahu pagi ini misalnya tidak ada orang yang tumpang tangan toh, ya. Dan tiba-tiba terjadi begitu. Nah, semua merasakan Tuhan hadir. Tidak ada orang yang merinding karena setan mampir, saudara. Mana berani dia? Semua kita tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan kemudian terjadi seperti itu. Tidak pernah diajarkan, saudara, ada gerakan baru dalam Roh Kudus, yaitu jerking 1, 2, tidak ada, saudara. Tidak ada. Itu muncul naturally, saudara, ya. Itu senam, kalau gitu ya, diajari senam itu. Ya, pakai musik ya, 1, 2, 3, 4, nah, itu senam menurut saya. No. Istri saya ngalami begitu. Saya bilang, Tuhan, tadi malam, ini merupakan manifestasi yang saya nggak terlalu suka karena kurang bagus, saudara. Satu kali saudara Abin pernah ngalami di Toronto, didoakan sama orang, ya, terus dari kenalan ya sama orang Australia, mungkin ya, nggak tahu saya, yang brewon itu. Nah, orang ini kena jerking, saudara, ditumpangi tangan, didoakan, jerking, jerknya keras, gitu. Jadi kayak orang itu kalau tinggal di Jawa Tengah, aduh ini bagus sekali, monggo, itu akan aduh enak sekali itu. Sebetulnya jerking itu untuk orang Jawa Tengah paling cocok sebetulnya, karena ya itu sebetulnya loh, saudara, ya, untuk kita yang tinggal di Jawa Tengah. Nah, satu kali waktu sudah kenal, ngomong, terus kami keluar, kami mau pulang. Nah, sampai di depan dari ke gereja, dekat pintu mau keluar, ini orang ini keluar juga di belakang kami. Nah, si Abin ini sedang berdiri begini ya, karena Pak Nugroho sedang ambil mobil, dia sedang berdiri begini. Nah, saya di sebelahnya. Ini orang lewat, saudara. Sampai depannya Abin. Nah, yang Abin ya bingung, saya lihat mau diginiin dong, dia nggak jerking. Ini jerking atau mantuk memberi hormat. Tapi saya ingat firman Tuhan, saling mendahului dalam memberi hormat. Oh, itu bagus sekali, jerking itu bagus sekali. So please, kalau Anda belum bisa mendahului memberi hormat, Anda minta dihormati dulu, terimalah jerkingnya Roh Kudus. Anda akan jadi orang yang langsung Alkitabiah. Tidak ada apa-apa, begini, ketemu musuhmu, waduh, didamaikan. Wah, orang berkata ini hebat. No, itu guyonan saya, saudara. Tapi saya mau katakan banyak hal yang aneh yang terjadi, ya. Saya tadi ceritakan, beberapa teman lihat itu. Ada orang manifestasinya lompat-lompat gitu. Lompat-lompat, saudara. Ini pikirannya sadar, loh, kok pencolotan begini, ya, pencolotan begini. Mau pulang udah jam 12 kok.
Kalau Anda ke Toronto itu sampai di hotel jam 1:30, nanti tidurnya jam 2:30, 3. Itu, saudara mau tidur langsung itu kalau ingat apa yang terjadi, geli sendiri, ketawa sendiri. Jadi malah ngobrol sharing-sharing di kamar itu malah nggak tidur malah 2:30 baru tidur. Jadi ini orang mau pulang jam 12. Ya pulang dia. Untuk ngelangkahkan kaki nggak bisa. Makanya pulangnya gini-gini sampai keluar. Saya ngelihat ya, itu yang terjadi sih. Jadi saya nggak tahu ya dengan segala macam yang lain yang aneh-aneh begitu. Dan saya mau katakan buat saudara ya, jujurnya saya mau berkata begini. Semua yang aneh ini, secara manusia saya, membuat saya betul, John Arnott berkata gini, kalau saudara mau kumpul dengan Roh Kudus, itu nggak safe, nggak aman. Banyak orang kata, tidak aman dengan Roh Kudus. Ya, nggak aman. Nah kalau muncul begini-begini, apa nanti kata orang? Sing kena kan pendetanya sih, gitu. Aman enggak buat saya, saudara? Tidak menurut saya. Pak Marso, yang lain-lain mulai concern ini. Nanti apa kata orangnya? Jujur, saya boleh milih manusia saya. Tuhan, beri yang mati bangkit, kanker sembuh, buta melihat, tuli mendengar. Langsung itu deh lebih enak, ya kan? Ketok moto, mau ngamuk ya sudah, kankernya pindah, gitu kan saudara ya? Itu kan kelihatan toh. Jelas. Tapi buat saya pribadi, saudara tahu nggak? Yang dialami beberapa teman ini, sekaligus sebetulnya itu hantaman buat daging saya, loh, saudara. Kalau sampai hari ini saya masih bisa berkata, itu dari Tuhan, go ahead, jalan terus. Sebetulnya saya sedang menyalipkan daging saya sendiri. Karena secara manusia, orang pertama yang akan kena ya saya sendiri. Ya, pasti dong. Pasti. Balik nonton delok tambah karuan Petrus Agung. Ya, sudah kadung begitu. Setahun ini sudah dihabisin orang, dimaki-maki orang. Delok kuwi guyu-guyu dhewe. Ora karuan, mesti kan gitu. Siapa yang akan marah pada saudara? Ya mungkin keluargamu. Tapi keseluruhan sebagai pribadi, pendeta, gembala sidang, kena duluan. Saya sih kalau boleh milih, saya akan milih yang orang mati bangkit, ya, walaupun kita pernah mendoakan dan belum bangkit. Orang sakit disembuhkan, buta melihat, tuli mendengar, itu lebih safe buat saya. Udahlah, lebih safe. Gak usah promosi. Dalam waktu singkat kita bisa punya puluhan ribu jemaat tiap minggu begitu. Pasti toh. Hasanuddin kita beli semua, saudara, tidak perlu gitu. Pasti. Tapi itu kan karep saya. Lah Tuhan corone ya sendiri-sendiri itu. Ya sudah tuh. Wong corone Tuhan mau begitu. Apa yang saya bisa? Itu. Ngerti nggak saudara? Jadi saya waktu berangkat ke Toronto itu juga saya tuh dalam hati saya ini sebetulnya ada. Tuhan, aku berangkat, aku tahu Engkau yang suruh. Tapi aku dengar itu aneh-aneh di sana. Bagaimana kalau itu terbawa sampai saya pulang? Saya juga enggak pengen sih bawa apa sih? Saya bawa kaos Toronto, saudaraku. $40 itu yang saya bawa oleh-oleh untuk saya sendiri. Yang lain saya bagi-bagi. Sebagian Anda terima, sebagian tidak. Tapi saya mau katakan jujurnya, saya bukan orang yang demen dalam arti kata daging saya juga berkata, wah ini hebat. Saya tahu resikonya kok saudara. Tapi saya lebih takut kepada Tuhan. Dan saya lebih menghargai apa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Ya, siapa yang nyuruh? Seperti ini misalnya. Sedikit kebalik nih. Kebalik. I don't know. Oh, kebalik kan? Kebalik. Nah, saudara kan ngerti? Kita kan nggak apalah, saya nggak tahu lah. Dan itu Toronto itu mesti ya itu yang paling kuat, saudara. Itu yang paling kuat. Datang ke sana pulang mesti itu podo itu nular itu. Heran. Saya didoakan John Arnott enggak? Rasanya pernah sekali itu rasanya atau 2 kali, enggak tahu. Tapi yang lain-lain ya orang-orang biasa yang doakan saya.
Ya saya ya, iya ditanyai pulang bawa apa ya, nggak tahu saya. Ya, saya tidak ingin jujur ya secara manusia. Ketika saya bilang Tuhan yang satu ini enggak, yang satu ini enggak. Karena nanti piye orang ngomong apa gitu loh. Ya toh, saudara bisa bayangkan enggak? Sudah dianggap aneh selama ini, tambah sisan secara manusia ya. Kalau saya boleh memilih begitu. Tapi saya ini belajar untuk tidak menyakiti dia, saudara. Nanti saya tidak merasa bahwa saya mengambil bagian tertentu dari apa yang terjadi. Ya, biarlah ini bagian daripada lawatan Tuhan. Kalau kita setia dalam hal yang kecil, yang kita sering kali berkata apa ada gunanya, satu kali saya percaya Dia akan beri kita akan hal yang besar. Amen, saudara. Saudara merindukan ada orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan. Setia dengan apa yang kecil yang Dia beri. Terima apapun yang Dia beri dalam hidup kita. Semua akan mendatangkan hal yang luar biasa. Beberapa teman yang mengalami pengalaman-pengalaman seperti ini mungkin tidak terlalu banyak di tengah-tengah kita. Tapi setiap kali saya berbicara dengan mereka, saya tahu satu hal yang pasti. Tuhan bekerja lebih dalam dari apa yang saya dan kita semua pernah duga kepada mereka. Dari cara bicara mereka, cara mereka mengungkapkan hati kepada Tuhan. Ketika berbicara tentang Tuhan, apa yang mereka sharingkan, apa yang Tuhan katakan kepada mereka, saya tidak bisa menduga sebelumnya bahwa begitu dalam sekali Tuhan itu bekerja dalam kehidupan mereka. Yang membuat saya berkata, ya Tuhan, aku ini kan hamba ya, jadilah kepadamu seperti apa yang Engkau mau. Amen, saudara. Secara manusia sakit lebih, saudara, sakit dan tidak kuat, sungguh tidak kuat. Nggak kuat, saudara nggak akan kuat lah. Itu nggak gampang, terus begitu. It's not easy. Dan saya bersyukurnya itu nular sih, lagi nular. Ya mintalah dari dalam. Ya. Dan beberapa teman senang dengan istilah yang saya bagikan, embun pagi itu senang sekali. Karena ya that's it. Well, bagus juga lah. Itu bukan apologetika, saudara. Itu bukan pembelaan diri ya. Pak Marso juga mantap sekali dengan embun pagi katanya. Saya bilang embun pagi itu bisa dua macam. Tapi Pak Marso itu kena pertama holy laughter menurut saya. Sebelum jerking. Ya, embun pagi itu malah berbahaya. Berbahayanya karena seringkali kalau tanggulnya jebol, tanpa hujan, tanpa angin, tahu-tahu banjir. Nah itu yang berbahaya. Kelep berenang dengan Holy Spirit. Ya itu loh saudara. Ada teman pendeta yang khotbah di Surabaya. Holy laughter dari Tuhan, saudara. Dia pulang dari Toronto sih soalnya. Terus dia bilang, siapa mau holy laughter? Dia tantang jemaatnya. Tidak satu pun maju ke depan. Ya siapa yang mau ketawa-ketawa sendiri, saudara? Itu bukan dan tidak pernah bisa di-create. Ada pegang orang ditik-tik perutnya sampai setengah jam lah itu. Tapi itu tidak pernah bisa diciptakan oleh manusia. Itu berjalan normal seperti yang ada. Dan saya pernah berkata pada saudara, saya ini pernah berdoa Tuhan, biar tiang awan dan tiang apimu bergerak lebih jauh lagi. Dan ketika dia bergerak, saya bingung terus terang. Waduh lah bergeraknya kok begini. Saya nggak tahu bahwa itu yang dari Tuhan. Tapi tidak terduga loh ya toh, mulai. Ada orang doakan loh saudara, yang guyu sendiri. Jerking lah habis ini. Ya puji Tuhan. God is good. God is good.